Di review kali ini atau review jujur kali ini, aku bakalan review satu tonic, hair tonic ini dari Green Angelica. Jadi aku dikirimin sama mereka, tapi tenang aja, walaupun aku dikirimin sama Green Angelica, walaupun aku kerja sama mereka buat video ini, tapi seperti namanya ini review jujur, aku bakal review sejujur-jujurnya. Sebenarnya ada banyak banget brand-brand yang kirim aku email, kemudian DM lewat Instagram, mereka mau aku review produknya mereka, cuman ya kekurangannya itu mereka nggak mau aku kasih review sejujur-jujurnya. Dan terpaksa aku tolak, bukannya aku sok apa yang kayak gimana-gimana ya, tapi memang kan dari awal aku bangun channel ini memang pengen kasih kalian informasi sejujur-jujurnya. Dan aku senang karena Green Angelica ini mau terima kalau aku review sejujur-jujurnya. Dan kalian harus tahu juga, aku bukan dokter, aku bukan spesialis, tapi aku punya masalah dengan rambut dulu. Hampir semua masalah rambut itu ada di aku, seperti ini di gambar ini kalian bisa lihat sendiri. Sampai pada akhirnya aku nemuin produk dan cara yang tepat untuk ngerawat rambut aku. So ya, langsung aja, ini aku bakalan pakai, tapi sebelum pakai kita harus keramas dulu. Dan sebelum keramas, aku pengen liatin kondisi rambut aku sekarang itu seperti apa. Nih, kalian bisa lihat sendiri, ada agak berdir-berdir sedikit, tapi udah nggak terlalu. Kemudian juga ini agak rontok sedikit. Ini gara-gara aku salah pilih kondisioner. Kalau ini aku pegang nggak terlalu banyak. Cuman kalau dia biasanya kalau basah itu banyak banget yang rontok. Nanti kita lihat setelah aku keramas. So aku baru aja selesai keramas dan nggak usah khawatir ya. Aku nggak keramas di sungai. Aku keramas di tepi-tepi sini. Dan aku juga pakai shampoo yang aku buat sendiri dari bahan-bahan alami. Jadi nggak bakal terkontaminasi lah. So ini kita lihat. Nih. Baru aja aku buka nih. Kelihatan nggak? Nih. Nggak tahu apa kelihatan atau nggak, coba di putih ini. Ini satu ya. Kita coba lagi, sebelah sini nggak ada lagi. Sebelah sini ada satu lagi. Nih. Kemudian dia biasanya di daerah sini. Nggak ada lagi. Udah dua ya berarti. Kalau saat basah-basah gini dia, ini nggak ada lagi. Ini ada satu lagi. Ada lagi. So sebelum pakai aku jelasin dulu ya, ini tonik ini sebenarnya fungsinya untuk apa, karena juga rambutku masih belum agak kering, masih agak basah, jadi dia pakainya itu jangan yang udah kering banget dan jangan yang masih basah banget gitu ya. Dan pakainya harus setelah keramas, baiknya setelah keramas. Nanti bakalan aku jelasin kenapa harus setelah keramas. So tonik ini basicnya mungkin kalian yang kayak bertanya-tanya, ini tonik, kemudian ada hair serum, kemudian ada vitamin rambut. Aduh pusing bang, gimana dong ini? Penjelasan yang lebih simpelnya, tonik ini lebih bekerja di kulit kepala kita dan juga di akar rambut kita. Dengan kata lain, tonik inilah yang bakalan membantu pondasi rambut kita itu atau folikel rambut kita bakalan jadi lebih kuat, dan nanti tentu hasilnya bakalan ujung-ujungnya membuat rambut kita jadi berkilau, kemudian menjadi lemas, kemudian lebih mudah diatur, kemudian juga nggak gampang rontok dan segala macam itu. Dan Green Angelica ini sendiri udah terdaftar di BPOM, jadi kalian nggak usah khawatir, itu artinya ini relatif aman gitu ya. So ya ini udah agak mulai-mulai kering, tapi jangan betul-betul terlalu kering, kita bakalan aplikasiin. Dan kenapa dia itu dipakainya itu setelah habis keramas? Karena tonik ini kan untuk akar rambut kemudian masuk ke pori-pori di kulit kepala kita. Jadi kalau misalkan kita sebelum keramas atau rambut kita itu kotor, kemudian ada banyak kotoran ataupun debu di sana di pori-porinya, kan jadi tersumbat. Dan si tonik ini nggak bakalan bekerja dengan maksimal. Jadi itu gunanya kenapa kita harus keramas sebelum pakai hair tonic. Aku senang banget dia itu spray, bukan yang dituang gitu. Kalau dituang gitu kan takutnya malah menumpuk dan nggak merata. Pertama kalian belah dua gini kan, belah dua sampai ke belakang, kemudian tinggal kalian semprotin aja. Satu, dua. Biasanya aku cuma dua itu aja, dan itu kalian kira-kira aja, dan paling banyak tiga lah, jangan terlalu banyak juga. Baru kalian pijat. Ya udah di bagian sini, kemudian di bagian sini lagi. Kalian pijat-pijat begini. Sampai ke semua kulit kepala kalian. Biasanya aku bagian sini ini kan langsung rata ke sini, bagian sini langsung rata ke sini, kemudian bagian belakang langsung rata ke belakang gitu loh. Jadi 1, 2, 3, 4 untuk meratainnya.
pijat-pijat begini sebenarnya biar dia makin meresap, kemudian juga untuk melancarkan peredaran darah di kulit kepala kita biar hasilnya makin maksimal atau kerjanya makin maksimal. Ini diperkaya sama minyak kemiri, ashitaba ekstrak, kemudian ada madu juga. Madu ini bagus ya, dia bakalan mengunci kelembapan yang ada di rambut kita. Kalau misalkan kita gunakan minyak ini ataupun minyak itu atau produk ini, produk itu dikombinasikan dengan madu, jadi si madu ini bakalan mengunci kandungan-kandungan yang baik di produk perawatan rambut tersebut biar bekerja lebih maksimal lagi. Itu gunanya untuk madu. Kemudian di sini ada apple extract. Setahu aku kalau apple extract ini untuk membersihkan kulit kepala kita. Kemudian ada aloe vera juga, lidah buaya yang udah pastilah semua orang tahu kalau itu bagus banget untuk rambut. Bisa melemaskan rambut, bisa membuat pertumbuhan rambut lebih maksimal, bisa melembabkan rambut. Hampir semua masalah rambut itu bakalan dilibas sama lidah buaya ini. Ternyata di situ ada castor oil juga. Di video aku sebelumnya aku pernah pakai castor oil dan aku suka banget dengan kerjanya castor oil ini untuk pertumbuhan rambut kita. Jadi aku berharapnya untuk Green Angelica ini dia bakalan merangsang pertumbuhan rambut baik yang udah ada ataupun yang nggak ada, seperti di daerah sini nih. Ini kan udah agak-agak mulai membotak ya. Nih, daerah sini. Nih. Jadi bakalan aplikasiin juga di situ. Dan di daerah sini kan botak ya. Nih, kalian lihat nih. Nah, kalau ini kan botaknya karena kebentur waktu itu lagi berenang dan udah lama banget dan nggak pernah tumbuh rambut lagi di situ. Aku sih nggak berharap si Green Angelica ini bakalan bisa numbuhin rambut di situ, tapi kita coba aja. Tapi aku nggak berharap sih, karena kan ini botaknya karena luka gitu loh, jadi aku rasa nggak bakalan bisa. Tapi ya kita coba aja, dan paling aku harapin ini daerah sini nih, kalian kan udah menipis kan nih, kemudian daerah sini juga. So ya, dan kita lihat juga nanti ini apakah bisa membooster rambutku lebih panjang ataupun lebih maksimal lagi pertumbuhannya. Dari yang botak ini tes ini di 21 cm. Jadi kita lihat nanti berapa maksimal panjangnya yang bisa dia buat sama si Green Angelica ini. Setelah kurang lebih 2 minggu pemakaian dari Green Angelica Hair Tonic ini, yang aku rasain, kita mulai dari yang bagus-bagusnya aja dulu ya, nanti yang aku nggak sukanya nanti. So, bagusnya ataupun yang aku sukanya dari Hair Tonic ini, dari pertama kali pakai sebenarnya dia udah mulai menunjukkan reaksi, walaupun belum terlalu signifikan karena kan baru pertama kali pakai aja, dan dia tuh betul-betul bisa ngelembutin dan juga ngelembabin rambutku. Sebenarnya kan hair tonic ini fokusnya lebih kepada kulit kepala kita ya, tapi kan karena dia juga kena ke rambut sedikit, bagus banget untuk ngelembabin dan juga untuk melemasin rambut aku. Dan misalkan kalau dulu sebenarnya rambutku itu kalau disisir dengan jari ataupun dengan tangan itu gampang, termasuk gampang ya, cuman setelah aku pakai ini aku rasanya memang ini jauh lebih gampang aja rasanya, jadi nggak ada halangan gitu nih, seperti yang kalian lihat. Kemudian kalau kalian bisa perhatiin, ini rambutku udah dibilang hitam banget sih enggak ya, karena kan rambutku itu hasilnya bukan hitam, dan di belakang ini masih ada merah-merah kalau kalian lihat di sini. Tapi kalau kalian bandingin sama yang sebelumnya itu aku pakai, ini udah jauh lebih banget menghitam dan juga udah mulai berkilau juga daripada yang sebelumnya ya, yang aku rasain. Tapi kalau untuk yang kayak betul-betul hitam banget seperti orang yang rambutnya alaminya hitam, enggak, karena kan rambutku aslinya bukanlah hitam, betul-betul hitam. Dan kemudian ini yang paling banget sih aku rasain ini nih, enggak ada rontok sama sekali, karena kan kalau lagi kering gini kan dia biasanya enggak rontok, biasanya dia yang paling banyak rontok itu kalau lagi basah. Ini rambutku udah basah, karena biasanya kalau dalam keadaan basah dia bakalan banyak banget rontoknya. Ini aku kuatin, oh masih ada rontok satu, kemudian ini nggak ada. Ini aku agak kuatin dikit ya biar kelihatan ada yang rontok atau nggak ada lagi. Kemarin kan yang banyak di daerah sini ya, ini nggak ada. Oh ada nih ternyata, ini ada satu lagi, kelihatan kan nih. Mungkin yang tadi lagi. Ini nggak ada ya di sini.
Ini nggak ada lagi di bagian belakang ini, berarti tadi udah 2. Karena biasanya kalau habis keramas itu banyak banget yang kayak 10 lebih gitu loh. Apalagi kalau lagi pas pakai conditioner itu bisa 20 lebih. Dan ini sama sekali nggak ada lagi, berarti ini totalnya 2, cuman 2 aja ya. Dari yang sebelumnya 10 lebih, cuman 2 aja, dan ini betul-betul bagus banget untuk mengurangi kerontokan. Dan ini aku pakainya masih 2 mingguan, apalagi kalau misalkan aku pakainya tuh lebih lama, karena kan kalau untuk hair tonic itu harusnya nggak instan, butuh proses yang lebih lama lagi untuk menghasilkan yang lebih maksimal. Dan juga di daerah sini kalau bisa kalian lihat, nggak terlalu kelihatan kayaknya kalau di luar ruangan, karena dia tuh masih kecil-kecil banget. Nanti bakalan aku taruh fotonya di sini. Daerah sini udah makin banyak. Sebelumnya itu udah ada ya baby hair atau anak-anak rambut gitu, karena kan sebelumnya aku pakai castor oil, dan setelah itu pakai hair tonic ini dari Green Angelica, dia makin banyak dan makin cepat pertumbuhan anak-anak rambutnya itu. Wah, aku lupa bawa penggaris, nanti deh aku coba. Baru aku ingat, aku lupa bawa penggaris untuk ngukur rambutku itu sebenarnya sekarang panjangnya seberapa. Ukurnya dari sini, dari yang botak. Ini kan ujungnya di situ. Kalian lihat di sini. Nggak tahu apa kelihatan atau enggak, ini 22. Berarti selama 2 minggu itu panjangnya 1 cm nambah. Tapi nanti kalau misalkan lebih lama lagi pakainya, bisa lebih maksimal lagi pertumbuhannya. Mungkin aja dalam 1 bulan itu 3 cm, atau bisa aja cuma 2 cm. Tapi itu udah lebih dari rata-rata pertumbuhan rambut. Dan untuk daerah sini juga udah mulai. Tapi kalau untuk daerah sini nih, ini kan botak ya. Dia nggak tumbuh sama sekali, nggak ada tumbuh sama sekali seperti dugaan. Anyway, ini udah bagus banget kalau untuk masalah pertumbuhan rambut dan juga untuk menutrisi rambut. Karena kan hair tonic itu di awalnya di kulit kepala untuk pertumbuhan rambut, dan ujung-ujungnya juga bakalan membuat rambut kita jadi sehat dan berkilau dan segala macam. Kalau untuk di daerah sini, nih kalian bisa lihat dia udah lumayan banyak mengurangi rambut-rambutku yang agak berdiri di sini ya. Kalau kalian lihat ada uban-uban gitu kan ya di situ, dan itu memang aku punya masalah di situ juga, rambut-rambut uban di sini, dan ya sudahlah kalau masalah uban itu. Dan kalau kalian perhatiin, aku nggak tahu apakah kalian bisa lihat bedanya sebelum atau sesudahnya itu, apakah makin lebat rambutnya di daerah sini atau enggak, kalian nilai sendiri aja. Tapi kalau menurut aku pribadi sih kayaknya ada sedikit ya, walaupun aku nggak bisa mengukur yang kayak pergi ke dokter ataupun punya alat ukur tersendiri gitu, enggak. Tapi yang dari aku lihat itu kayaknya ada perubahan, lebih lebat sedikit aja rambutku. Dan ya itu untuk nih, jadi lebih enak aja kalau dipegang. Itu kelebihan-kelebihannya. Dan seperti aku bilang, ini review jujur, bakalan ada kekurangan juga ataupun hal-hal yang nggak aku suka dari Green Angelica ini. Karena kan nggak ada produk yang sempurna ya, semuanya itu pasti ada kekurangan dan juga kelebihannya. Dan juga tergantung kecocokan masing-masing. Kalau misalkan aku nggak suka di bagian ini atau di bagian itu, ya mungkin aja kamu suka ataupun mungkin aja kamu cocok di bagian itu. Bukan berarti produknya itu nggak baik gitu ya maksudku, karena itu tergantung kecocokan kita aja. Jadi setelah hari kelima kan aku pakainya itu hampir setiap hari gitu. Nah itu bikin kepalaku itu agak pusing. Jadi aku nggak tahu kenapa bikin kepalaku itu jadi pusing. Apakah benar-benar karena ini atau karena yang lain? Tapi yang pasti setelah aku pakai ini setiap hari, makanya kepalaku itu jadinya pusing. Jadi aku asumsikan karena hair tonic dari Green Angelica ini. Setelah aku evaluasi lagi, ternyata kayaknya karena aku pakainya itu terlalu sering. Jadi aku pakai setiap hari, dan di rambutku kayaknya nggak cocok kalau pakai hair tonic ini setiap hari. Walaupun di sini dia anjurkan untuk pakai setiap hari, tapi di rambutku sendiri itu nggak cocok pakai setiap hari. Aku pakainya jadinya itu 2 hari sekali. Dan kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan seputar Green Angelica ini, mungkin cara pakainya untuk rambut yang seperti ini gimana, atau masalah rambut kalian itu seperti apa, atau mungkin kalian yang kayak botaknya udah parah banget, untuk lebih lanjutnya aku saranin kalian cek aja Instagramnya dia, nanti bakalan aku taruh di deskripsi, dan nanti bakalan aku taruh link untuk pembeliannya, link untuk tanya-tanyanya juga di sana. Jadi kalian bisa tanya-tanya ataupun konsultasi. Intinya kalau ada yang baik di video ini kalian ambil, kalau ada yang buruk kalian buang aja jauh-jauh. Thanks for watching, see you on the next video, bye for now.